Hari ini kita akan ngebahas satu fitur yang terbaru nih. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, teman-teman udah ada yang pakai juga, atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali. Maka di sini nanti fiturnya ini bisa membantu untuk kayak memberikan reminder kepada si pembeli, memberikan kayak informasi-informasi tersendiri ya teman-teman ya. Karena yang akan kita bahas adalah fitur CRM atau kepanjangannya adalah Customer Relationship Management ya. Di sini teman-teman nanti akan dibahas sama Kak Ahmad seperti apa. Cuma sebelum kita mulai, teman-teman pastinya nanti kita juga akan ada menjawab beberapa pertanyaan teman-teman, baik yang bersifat berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini ataupun tidak. Itu. Jadi teman-teman boleh kita saling berdiskusi nanti di kolom Q&A ya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, selama 1 jam ke depan, kurang lebih nanti Kak Ahmad yang akan membantu menemani teman-teman semua. So, pay attention, teman-teman boleh juga kalau misalnya ada yang mau di screenshot, ada yang mau dicatat, ada yang mau difoto materinya, siapa tahu nanti lupa gitu ya. Boleh-boleh aja, karena selalu ada pertanyaan nih, apakah nanti materinya mungkin akan dibagikan, jawabannya tidak. Tapi nanti di sini tenang, ada kakak cantik yang biasa menemani teman-teman semua, akan ada Kak Uli yang membagikan link-link yang berkaitan ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan arahkan teman-teman untuk bisa membaca di halaman Seller Academy. Oke, aku mau coba dulu memanggil Kak Ahmad. Aku mau cek dulu apakah kameranya sudah standby. Woi. Ya Nah, udah. itu ya. Kak Ahmad sudah muncul teman-teman ya. Jadi Kak Ahmad akan menjadi mengisi materi siang hari ini. Silahkan teman-teman nanti pay attention. Ditanyakan apa yang ditanyakan sama Kak Ahmad. See you lagi mungkin nanti di pada sesi Q&A. So, teman-teman jangan lupa dicatat. Siapin kopinya, makanannya supaya tetap fokus di siang hari ini. Menemani Kak Ahmad hingga akhir sesi webinar kita. Ya, sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Nanti ketemu lagi sama aku. Wow, thank you Kak Faris karena Kak Faris apa ya membakar semangat saya dan juga teman-teman di siang hari ini. Saya jadinya pengen pantun teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum saya munculkan pantun, saya mau tanya dulu apakah gambar dan suara saya aman, teman-teman? Boleh kasih reaction juga? Kak Teresa aman. Kak Inti Baby Store aman. Kak Eva, oke. Kita tulis zaman Kak Faiza aman Kak. Oke. Kalau udah aman, saya izinkan saya untuk melakukan pantun terlebih dahulu, teman-teman. Bismillah. Ikan hiu makan tomat. Cakepnya mana? Selamat hari Jumat. Aduh, garing sekali ya, teman-teman. Ya udahlah, teman-teman ya. eh karena hari Jumat ini udah wah Kak Halung Hijab, halo, ketemu lagi kita ya. Jumat berkah ya teman-teman, semoga berkahnya itu nyampe ke tokonya teman-teman dan tentunya makin boom 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 jualannya ya. Amin. Suara aman, oke. Cek ya, oke. Nah, sudah ada Q&A juga nih. Apa isinya cakep? Beneran isinya cakep ternyata teman-teman Q&A-nya ya. Isinya cakep tuh. Oke, nah, oke teman-teman, kita akan membahas fitur terbaru atau misalkan fitur yang mungkin sedang teman-teman lagi mau coba juga yang namanya adalah fitur CRM Engagement atau Relationship Management Engagement. Nah, apa aja yang bakal kita pelajari teman-teman dari fitur CRM ini? Pertama adalah pengenalan dari fiturnya, kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan melalui fitur CRM engagement ini, kemudian detail fungsinya juga teman-teman, kemudian praktik terbaik dan how to start gitu kan. Bagaimana kita memulai gitu ya untuk CRM engagement ini. Nah, di mana kalau misalkan kita ngomongin tentang customer relationship management ini adalah untuk membantu bisnis membangun hubungan dengan pelanggan melalui pesan yang meningkatkan loyalitas, mendongkrak pendapatan, dan memperkuat retensi pelanggan, teman-teman. Jadi fitur ini mungkin teman-teman udah sering pakai ya di platform-platform lain, sedangkan kalau di kita ini baru sekarang-sekarang ini teman-teman. Karena apa? Ya sebenarnya teman-teman selain menggunakan fitur CRM ini, teman-teman bisa mengingatkan mereka atau pelanggannya teman-teman melalui konten-konten teman-teman yang luar biasa kreatif itu gitu. Tapi supaya bisa makin memperkuat lagi gitu kan kita ya udah kita masukin lagi nih CRM ini buat teman-teman supaya bisa mengingatkan kembali kemudian memberikan loyalitas terhadap si pelanggan juga gitu ya. Nah, fitur ini ada apa aja sih? Jadi fitur ini menyediakan fitur-fitur pengelompokan jenis-jenis pelanggan. Jadi dikelompokin nih.
si pelanggan tuh tipikal yang mana-mana aja. Ada yang mungkin suka aktif berbelanja, kemudian yang suka aktif nanya-nanya, ada yang suka aktif masukin produknya ke keranjang doang gitu kan, sering ada yang seperti itu ya, gitu. Nah, jadinya kalau misalkan dengan fitur CRM itu kita kelompokin jenis-jenis pelanggannya. Kemudian fitur ini bisa membantu teman-teman itu mengirimkan pesan secara massal seperti info promosi, info produk, ataupun info penawaran untuk pelanggan. Nah, dengan fitur ini, teman-teman itu bisa memiliki potensi 5 kali peningkatan pembelian ulang, teman-teman. Kayak gitu. Nah, keuntungannya apa aja sih? Jadi kayak misalnya gimana sih fitur ini bisa membantu kita gitu kan? Oke, nah kenapa kita harus menggunakan fitur CRM ini teman-teman? Pertama adalah bagaimana kita untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan atau penjualan lah teman-teman. Dengan mengirimkan pesan promosi, reminder, atau misalkan informasi peluncuran produk terbaru kepada pelanggan tertentu gitu. Jadi kan teman-teman sebenarnya sudah punya base data gitu ya dari pembeli kita itu kayaknya ada nih pelanggan misalkan Kak Akuang-Akuang yang sering masuk webinar gitu kan. Terutama yang webinarnya tuh di hosting sama Kak Uli gitu. Sampai sekarang pun Kak Akuang ikut terus webinar gitu kan. Nah, pelanggan kita pun seperti itu, teman-teman. Jadi kayak ada nih pelanggan yang tertentu yang mungkin kayaknya dia bisa dikasih deal yang bagus deh karena apa? Dia sering banget beli ke kita gitu. Terus yang kedua adalah menarik pelanggan baru, di mana dengan memilih kelompok pelanggan yang tepat dan menghubungi mereka lewat pesan masuk ataupun chat juga, teman-teman. Jadi kan ada mungkin kayak pembeli yang baru sekali beli ke kita, nah kan itu bakal bisa kita kelompokin nih. Baru kita kirimin pesan yang bisa bikin mereka mau beli lagi ke kita. Kayak gitu. Mempercepat proses pembelian pelanggan. Jadi kan ada juga yang suka itu masukin ke keranjang doang gitu, tapi check out kagak gitu kan. Nah, yang kayak kayak gitu juga bisa teman-teman ingetin, hey, kapan mau check outnya guys gitu kan. Kayak gitu. Dan tentunya membangun loyalitas pelanggan dengan membuat strategi berdasarkan informasi yang kita peroleh melalui customer overview. Luar biasa sekali ya untuk fitur CRM ini. Nah, ada kriteria dan juga level yang bisa teman-teman dapatkan melalui fitur CRM ini gitu. Jadi, fitur CRM ini kayak ada tingkatan-tingkatannya juga nih teman-teman. Kayak misalkan ketika teman-teman di tempat sesuatu, di posisi di level tertentu, teman-teman bisa menggunakan yang mana aja. Kemudian apakah nanti eligible untuk tingkat selanjutnya kayak gitu. Kita jelaskan dulu. Nah, ini kriterianya supaya teman-teman itu bisa menggunakan fitur CRM ini. Boleh di screenshot juga ya, teman. Jadi dari tingkat respon 24 jam customer service, jadi tingkat respon chatnya di angka 85%. Kemudian skor pengalaman toko atau SIS atau rating toko itu di 3,5 teman-teman. Dan ini harusnya 2 di atas udah teman-teman dapatkan. Terus poin pelanggaran toko di bawah 12, kemudian termasuk metrik bisnis lainnya yang untuk memastikan evaluasi menyeluruh. Jadi si 4 poin di atas paling utama teman-teman harus penuhin dulu. Tadi tingkat responnya 80%, kemudian rating tokonya 3,5%, poin pelanggaran di 12%. Nah, terus ada nih metrik levelnya nih teman-teman. Ada tingkat pesan dibacanya di 15%, di bawah 15% itu nanti level 1. Tingkat pemblokirannya di angka lebih dari 1,5%. Kemudian kuota mingguannya cuma bisa 1 gitu. Jadi ada kuotanya nih teman-teman si CRM ini per minggunya. Nah, ketika teman-teman masuk level 1, kuota mingguannya cuma 1. Kemudian level 2 meningkat di 2. Kemudian level 3 itu di 3 gitu. Tujuannya apa nih? Kenapa sih harus dikuotain? Karena gini teman-teman, kalau misalkan kita berkaca di platform-platform sebelumnya ya teman-teman, di platform yang sebelah-sebelah gitu kan, ketika kita mendapatkan chat CRM seperti ini, kita sebagai pelanggan kadang-kadang kesel gitu kan ya. Kalau misalkan kebanyakan chatnya ya. Oleh karena itu, ketika teman-teman itu tuh bisa memiliki tingkat keaktifan, ya udah kita coba kasih kuota aja supaya tidak terlalu spam juga kayak gitu. Nah,
Gimana sih cara ngelihatnya? Teman-teman bisa lihat di bagian sales center, kemudian customer, kemudian teman-teman bisa lihat di atasnya weekly plan kuota left atau kuota mingguan tersedia. Nah, teman-teman bisa lihat kayak misalkan nih kalau misalkan teman-teman punya apa ya rasio di apa ya pesannya dibaca di bawah 15%, teman-teman masuknya di level 1 gitu. Kayak misalkan tuh di bawah 15%, sedangkan toko kita itu di 14%. Kemudian tingkat bloknya di angka 1,5%. Sedangkan kita di apa namanya itu di 0,1%, gitu. Di lebih dari 0,1%. Kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat toko kita termasuk level yang mana, teman-teman. Nah, terus detail fiturnya apa aja sih untuk fitur CRM engagement ini? Di mana ini bisa ngebantu teman-teman seller untuk mengirimkan chat broadcast dengan lancar ke target pelanggan, gitu. Karena kan sempat tahun-tahun kemarin nih kayak Kak Ahmad, kapan sih kita bisa broadcast apa orang-orang yang suka masukin produknya ke keranjang doang gitu kan? Nah, akhirnya kita dibuka nih teman-teman untuk fitur CRM ini. Nah, ada 4 fungsi utama nih teman-teman untuk fitur CRM ini. Pertama ada yang namanya ringkasan data, kemudian ada yang namanya grup pelanggan, kemudian juga ada customer chat broadcast dan juga gimana dengan teman-teman memanfaatkan CRM ini, teman-teman memiliki potensi 90% konversi pelanggan yang lebih tinggi dan 5 kali tingkat pembelian ulang si pelanggan. Nah, pertama ringkasan data dulu nih teman-teman. Kita coba gedein gambarnya. Nih, teman-teman bisa kelihatan ya, masih loading. Nah, di sini customer itu teman-teman bisa apa ya di CRM ini teman-teman bisa ngelihat rangkuman datanya gitu. Ada GMV dari CRM-nya. Jadi kan teman-teman bisa ngelihat ngebedain tuh kayak misalkan untuk GMV yang biasa kan dari video, shop tab, live streaming. Nah, teman-teman juga bisa ngelihat yang dari CRM. Karena apa? Kan fungsinya CRM salah satunya adalah untuk mengingatkan orang untuk check out juga kan gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini gitu. Ada order dari CRM, kemudian total penerimanya, kemudian tingkat tingkat dibacanya juga teman-teman bisa lihat gitu. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya periode overview. Jadi performa di yang dirangkum adalah performa 30 hari terakhir. Kemudian teman-teman bisa cek GMV, jumlah pesanan dan performa si chatnya itu yang telah dikirimkan sama si customer gitu. Terus teman-teman juga akan mendapatkan tips rekomendasi bagaimana memanfaatkan fitur CRM ini untuk perkembangan bisnisnya teman-teman. Terus juga gimana sih caranya supaya si plan CRM ini tetap jalan gitu. Jadi ada rekomendasinya juga di sebelah sini kayak gitu. Terus pengelolaan pelanggan nih teman-teman. Karena gini, kalau misalkan teman-teman ngikutin acara offline atau pelatihan offline di beberapa bulan yang lalu ya, terakhir itu bulan Ap. Nah, kalau sekarang belum ada ya. Nanti doain aja supaya bisa ada lagi. Nah, saya selalu bilang kenali audiens kita, kenali pelanggan kita, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman punya fitur untuk memudahkan cara seperti itu, mengenali audiensnya teman-teman atau pelanggannya teman-teman gitu. Di mana teman-teman ini bisa ngelihat fitur yang namanya pengelolaan pelanggan atau relationship management. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat 3 tab gitu. Pertama adalah calon pelanggan potensial atau potential customer, di mana si potential customer ini biasanya adalah orang-orang yang sudah tertarik sama produknya kita atau misalkan ya senang lah sama produknya kita, menyukai produk kita, tapi dia itu belum mulai check out atau misalkan dia masih cuma ngelirik-lirik doang, kayak baru masukin ke keranjang doang. Nah, biasanya yang seperti itu adalah orang-orang yang sudah mulai tertarik dengan bagaimana cara teman-teman itu menawarkan produk tersebut, kemudian bagaimana teman-teman meyakinkan mereka untuk beli produknya, tapi dia itu masih agak ragu gitu. Entah itu mungkin karena harganya belum masuk lah, entah itu mungkin karena dia belum duitnya belum cair lah dan lain sebagainya. Nah, terus ada yang namanya followers juga, teman-teman.
Jadi sebelum apa yang pertama itu calon pelanggan yang potensial, kemudian ada followers. Nah, followers ini terbagi dua, teman-teman. Ada yang namanya followers lama dan aktif, di mana orang-orang ini atau si user-user ini biasanya telah mengikuti dan berinteraksi dengan toko kita melalui live, melalui video juga, atau apa dia sudah melihat si kartu produk kita, halaman produk kita dalam 30 hari terakhir, kayak gitu. Jadi mungkin kayak misalkan tadi Kak apa Kak Natasha Honey Best Honey gitu kan, diikutin nih, di follow sama Kak Faris gitu, didatangin live-nya, kemudian ngechat bareng gitu, tanya-tanya dulu gitu. Nah, itu bakal masuk ke si followers ini ya, teman-teman, ke si followers baru gitu. Cuman kalau misalkan dia udah sering aktif dari sebulan terakhir, dia masuknya ke si followers lama. Kayak gitu. Saya cek dulu apakah suara saya aman. Wah, beneran. Oke. Apakah CRM ini sudah terintegrasi dengan aplikasi CRM yang sudah ada, misal Oracle atau lainnya? Biar bisa auto sinkron. Setahu saya masih belum ya. Tapi nanti kita update lagi ya. Mungkin dari teman-teman yang di belakang layar boleh bantu juga untuk ini ya, ngasih informasi tambahan. Nah, lanjut teman-teman. Nah, terus di selanjutnya lagi ada yang namanya pelanggan lama, di mana di situ tuh orang yang sudah beli, biasanya seperti itu. Pelanggan berulang adalah pelanggan yang membeli produk di toko kita lebih dari satu kali gitu. Jadi kayak minimal 2 kali beli di toko kita, dia bakal masuk ke repeat customer gitu. Terus ada yang namanya pelanggan baru, ada yang dia itu adalah orang yang beli dalam satu kali dalam 30 hari terakhir. Kemudian ada pelanggan setia yang dia itu dalam 3 bulan terakhir dia belinya itu lebih dari sekali gitu. Jadi kayak misalnya 2 kali atau 3 kali gitu. Terus ada yang pelanggan tidak aktif, di mana si pelanggan-pelanggan ini adalah pelanggan yang setidaknya pernah beli dalam setahun terakhir, tapi belum pernah beli lagi nih dalam 3 bulan gitu. Nah, itu ada beberapa pengelompokan dari si pengelolaan pelanggan. Nah, terus ada yang namanya plan otomatis nih, teman-teman. Jadi tadi tuh plan manual, di mana teman-teman tuh bebas milih mau ngirim ke yang mana, kelompok yang mana gitu, tadi dari pelanggan potensial sampai tadi pelanggan yang tidak aktif, yang sama juga tadi ada pelanggan yang berulang misalkan seperti itu. Nah, terus ada yang program otomatis di mana ada dua macam. Pertama yang sebelum pembelian atau pra pembelian, sama yang pasca pembelian. Nah, untuk yang sebelum pembelian atau pra pembelian itu ada dua macam, di mana di situ ada pelanggan dengan keranjang terbengkalai. Jadi kayak pelanggan itu udah menambahkan si produknya ke dalam keranjang, tapi selama 2 hari ke belakang dia belum melakukan pembayaran atau pembelian, check outnya belum diberesin, cuma masukin ke keranjang doang gitu. Nah, terus yang kedua ada pelanggan yang belum check out gitu, di mana eh, si pelanggan ini tuh udah mau check out, tapi keluar dari halaman itu tanpa memesan atau tidak menyelesaikan pembayaran dalam 48 jam. Misalkan contoh case-nya adalah ketika orang itu beli pakai eh, Absenmart gitu ya. Nah, kan itu ada beberapa waktu juga kan, batas waktu pembayaran. Ternyata dia gak nyampe, si gak apa gak sempat bayar karena apa, waktunya habis gitu. Karena apa, ketika mau ke Absemart ini harus jalan 30 kilometer gitu kan, karena di gunung misalkan seperti itu. Nah, itu bakal termasuk ke pelanggan yang belum check out gitu. Terus ada yang pasca pembelian, di mana teman-teman ini bisa juga memberikan ucapan terima kasih kepada pelanggan yang baru saja membeli di toko kita, teman-teman. Gitu. Jadi itu bisa kita apa namanya itu bikin ucapan terima kasih gitu. Dan ini biasanya tidak apa, bukan biasanya. Kalau untuk automated plan itu tidak ada kuota limit gitu ya. Nah, terus ada yang namanya chat broadcast. Karena juga kemarin ada yang nanyain, Kak, broadcast bisa gak sih di TikTok gitu atau di Shop Tokopedia? Sekarang bisa, teman-teman. Nah, terus untuk chat broadcast ini ya teman-teman tinggal bikin plannya aja.
Kemudian nanti kayak teman-teman bisa ngelihat arahnya kemana atau misalkan si targetnya mau kemana gitu, customer groupnya gimana. Kemudian juga dia bakal masuk ke bagian chat juga gitu. Nah, terus di sini ada beberapa part yang teman-teman harus lengkapin gitu. Kayak misalkan waktu kirimnya, mau dikirimnya kapan. Nah, terus channel komunikasinya lewat mana gitu kan. Channel tuh bisa di lewat chat atau lewat inbox gitu. Terus pilih mau dikirim ke siapa aja gitu. Kelompok pelanggannya yang kayak gimana. Teman-teman kan tadi udah ngeliat nih kelompok pelanggannya yang kayak gimana aja. Teman-teman tinggal bisa pilih. Kemudian bisa teman-teman gunakan template pesan yang ada. Kemudian teman-teman bisa menautkan produk dan voucher juga, teman-teman. Jadinya ketika teman-teman mau bikin broadcast kan kayak bisa ngingetin orang-orang juga ya kayak yang belum check out gitu. Hey, belum check out masih mikir-mikir untuk gak check out ya. Ya udah nih saya kasih voucher juga. Tapi lihat juga loh kita juga punya produk-produk yang lagi diskon. Kan bisa dibikin seperti itu dan jauh lebih menyenangkan atau misalkan lebih menarik juga penawarannya. Serasa kita itu di PM special offer buat si pelanggannya juga gitu kan. Kerennya tuh gitu. Cuman apakah tampilannya bakal sama? Nanti bisa kita lihat juga ya di akun kita masing-masing teman-teman. Apakah tampilannya bakal sama seperti ini? Tapi kurang lebih begitu ya bagian-bagian. Nah terus teman-teman ya ketika melakukan sebuah usaha, tentunya untuk melakukan evaluasi efektif atau tidaknya cara teman-teman dalam melakukan CRM ini, teman-teman bisa melihat yang namanya Customer Management Analysis atau Performance Overview-nya dari si CRM ini. Nah, misalkan teman-teman mau ngelihat status pesan broadcast-nya di mana atau misalkan performanya gimana, ya udah teman-teman bisa lihat nih di bawah. Pilih plannya yang mana, normal plan atau campaign plan, kemudian teman-teman bisa ngelihat si performanya. Tinggal klik tombol view di sini. Nah, bisa dilihat kayak gini tuh. Kayak misalkan ada nama plannya apa, bla 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 bla, yang ini pesan otomatis untuk orang-orang yang belum check out sama sekali, yang cuma masukin keranjang doang gitu kan. Tinggal klik aja view, oh efektifnya segini gitu kan. Terus teman-teman bisa ngelihat juga performa program atau plan chat broadcast-nya juga gitu. Jadi bisa teman-teman cek kinerja atau si plan-nya itu untuk strategi ke depannya gitu. Strategi broadcast-nya gimana gitu. Mungkin karena kemarin itu kita menawarkan vouchernya kayaknya kurang, potongannya masih kurang nih. Karena apa gitu kan. Harga produk kita cukup mahal sekarang gitu. Nah, coba deh kita bikin voucher yang agak lebih besar lagi dengan potongan harga yang lebih gede gitu kan. Bisa jadi strateginya seperti itu. Atau misalkan dari kata-katanya bisa kita ubah karena apa? Kita udah eligible untuk edit template segala macam gitu. Nah, sekarang bisa juga seperti itu. Jadinya teman-teman pastikan ketika memanfaatkan customer management ini atau CRM ini, teman-teman bisa lihat si performanya juga gitu. Kalau misalkan performanya hijau-hijau ya udah berarti teman-teman sudah melakukan dengan sangat baik. Terus gimana sih sebenarnya cara memulai untuk fitur CRM ini? Ada 3 langkah untuk menguasai fitur CRM engagement dan jangkau pelanggan kita lebih dekat. Pertama adalah teman-teman itu bisa klik tab pelanggan di sini pada submenu di Seller Center. Jadi kayak misalkan teman-teman masuk ke bagian customer. Jadi masuk di Seller Center terus di bagian customer. Kemudian teman-teman bisa membuat program. Nanti programnya seperti ini. Kayak di halaman yang seperti ini. Kemudian sempurnakan chat broadcast-nya gitu. Jadi kita harus bisa mengatur waktu untuk broadcast. Kemudian klik submit si pesannya. Dan catatan khusus mall seller, teman-teman untuk yang udah mall bisa mengedit judul pesan broadcast dan isi pesannya gitu. Tapi itu khusus mall ya teman-teman. Syaratnya gimana untuk jadi mall? Teman-teman bisa cek di Seller Academy program mall ya teman-teman. Dan juga gampang kok kalau misalkan teman-teman sudah apa nama itu sudah eligible untuk si program mall ini. Karena tinggal pencet satu tombol doang, nanti bakal diterima atau enggak. Kalau misalkan belum diterima, itu nanti di bawahnya itu bakal ada keterangan apa aja yang harus diperbaiki. Itu seputar mallnya. Nah, terus teman-teman bisa mengirimkan pesan broadcast otomatis
kepada target pelanggan tertentu untuk memperbesar konversi sambil meningkatkan efisiensi. Karena kan gini, jujur ya dulu itu kayak secara operasional toko di shop Tokopedia ini kayak agak ribet karena apa? Chat beneran harus dibalas sama orangnya. Karena apa? Tidak apa ya sedikit sekali fitur otomatisnya. Nah sekarang otomatisasinya juga jauh lebih banyak lagi. Gitu. Jadinya teman-teman ketika menggunakan fitur CRM ini harusnya lebih terbantu lagi. Kita lihat ada chat apa lagi nih? Rame sepertinya. Iya, ramai banget. Rame banget ya. Oh, cara bikin TikTok Mall nanti ya, karena bukan bahasan hari ini, Kak Utisah ya. Tapi boleh nanti Kak Faris boleh bantu share link Seller Akademinya untuk Yuk, yuk, yuk. ini mall gitu. Kayak gitu. Izin otak apinya, ya nanti Kastagar kalau udah bisa aja ya nanti. Lanjut teman-teman, terus selanjutnya tadi selain broadcast chat, teman-teman juga bisa melakukan broadcast campaign plan, di mana entah itu pas lagi payday, double date, atau misalkan kita bisa ngingetin orang-orang untuk apa ya, untuk mengikuti program campaignnya kita gitu, atau misalkan datang ke tokonya kita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan exposure lebih banyak selama masa campaign. Karena apa? Udah pasti pas lagi campaign kayak gitu rame banget gitu. Orang-orang atau misalkan para pelanggan pun bakal datang ke kita untuk cari produk dengan harga yang masuk gitu ya. Kenapa? Banyak diskonnya dan segala macam. Nah, teman-teman dikasih alat lagi untuk meningkatkan lagi eksposurnya. Karena apa? Bisa jadi orang yang datang lewat live streaming, lewat video, lewat shop tab adalah orang-orang yang mungkin baru gitu. Nah, tapi kan teman-teman udah punya followers banyak, sayang sekali gitu kalau misalkan kita nggak punya followers, kita punya followers atau pelanggan banyak tapi nggak bermanfaat gitu. Nah, manfaatkan dengan campaign plan atau misalkan dengan CRM ini, gitu. Kayak gitu. Tuh, terus juga teman-teman di sini bisa dilihat nih, kita bisa mengirimkan kupon reguler untuk mengattract customer, customer gitu. Terus juga teman-teman bisa menautkan produk populer gitu. Jadinya teman-teman selain bisa ngingetin orang, ayo belanja di kita mumpung lagi 88, teman-teman bisa menautkan produk-produk yang lagi diskon atau misalkan produk populernya teman-teman. Terus kalau supaya mereka lebih yakin lagi buat belanja, teman-teman bisa langsung menautkan voucher di si campaign plan di situ. Best practice-nya gimana untuk si CRM ini, teman-teman? Sama success story-nya gimana? Karena banyak juga yang mungkin di awal-awal sudah mulai bisa mencoba untuk CRM ini dan nanti kita lihat. Nah, pastikan teman-teman ketika melakukan CRM ini, teman-teman menargetkan ke kelompok pembeli untuk mencapai konversi dan open rate yang lebih tinggi. Kan tadi ada beberapa kelompok nih, kayak misalkan orang-orang yang mungkin pembeli berulang. Mereka tuh senang beli berulang itu karena misalkan kualitas pelayanan kita gitu. Nah, udah gitu. Ternyata pas kita kasih broadcast kayak gitu, dia sering ngebuka karena apa? Sudah percaya sama produknya, sama pelayanannya, sama ternyata ada diskonnya yang lebih menarik gitu kan. Nah, misalkan seperti itu. Jadinya kita bisa ngelihat kelompok mana yang mungkin kayak lebih seneng buka broadcastannya. Nah, biasanya target grup yang bisa kita gunakan atau misalkan yang biasa kita targetkan adalah kayak misalkan pembeli baru, pembeli berulang, yang setia sama pembeli yang tidak aktif gitu. Tipsnya gimana? Teman-teman harus buat target berdasarkan perilaku pembeliannya juga. Kemudian user yang sudah tuh menjadi pembeli cenderung tertarik untuk membaca konten pesan broadcast. Karena jujur nih teman-teman, saya juga tuh salah satu pelanggan dari produk tertentu gitu ya, produk tertentu, ya makanan gitu kan. Ketika diberikan broadcast tentang ada diskon baru atau misalkan new produk, saya tuh suka seneng gitu. Wah, tumben nih ada potongan lebih gede. Oh, ternyata buat saya nih pelanggan berulang gitu. Ternyata dikhususkan kepada yang sudah beli sekian lama gitu kan. Kepada pelanggan lama gitu kan. Vouchernya tuh bener-bener kayak beda dibandingkan dengan voucher yang reguler biasanya gitu. Jadinya saya sering buka gitu. Nah, itu tipsnya gitu buat yang pelanggan lama. Terus tip yang kedua adalah
targetkan kepada kelompok followers aktif, yang aktif ya, untuk mencapai jangkauan dan GMV yang lebih tinggi gitu. Jadi kan kadang-kadang dari pelanggan berulang itu ada yang belanjanya tuh memang kayak sebulan sekali atau misalkan 2 minggu sekali belanja gitu kan. Tapi ada juga yang misalkan sering apa belanjanya sering juga, tapi dia juga aktif di aplikasi TikToknya gitu. Nah, tujuannya apa? Tadi supaya bisa menjangkau lebih banyak dan juga ya menarik potensi JMP lebih tinggi lagi gitu. Target grupnya yang kayak gimana adalah follower aktif dan juga follower baru gitu. Nah, tipsnya adalah kita harus targetin kepada user yang mengikuti atau nge-follow kita untuk memastikan pesan broadcastnya itu bisa terjangkau lebih banyak ke user yang potensial gitu. Karena gini, kan kalau misalkan kenapa sih kita follow suatu akun gitu ya? Pasti tertariknya tuh mungkin karena diskonnya lah, atau misalkan karena produknya lah, atau misalkan karena memang kontennya menarik juga buat dia gitu. Jadi ketika dia apa namanya dikirimin broadcast, dikirimin chat, tentunya dia merasa di notice juga kan gitu ya. Nah, terus tips yang kedua adalah user yang mengikuti toko cenderung tertarik dengan aktivitas toko karena ya itu tadi kita udah pilih apa kita udah follow nih tokonya apa Best Honey misalkan ya. Best Honey lagi ya. Best Honey lagi tapi apa ya gitu gitu bukan cuma karena si produknya doang, bukan karena promonya doang, bisa jadi karena kontennya juga menarik gitu. Lanjut, teman-teman. Nah, terus kita harus mengatur waktu pengiriman broadcast dengan akurat dan efisien. Nah, misalkan gini nih, target grupnya kan memang udah semua target grup. Tapi kalau misalkan gini, kalau misalkan kita dikirimin di waktu yang nggak tepat kan kayak orang jadinya malas gitu. Kayak misalkan dikirimin pas jam lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Wah, udah pasti nggak apa ya susah dibaca gitu. Nah, misalkan contohnya di sini, kalau lagi weekdays itu di jam istirahat teman-teman, jam 11 sampai jam 1. Karena kan orang udah lagi mulai beban kerjanya lagi di offload dulu buat istirahat gitu kan. Sambil makan siang ya pasti dia bakal ngecek notifikasi juga. Terus kalau misalkan untuk malamnya di jam 5 sampai jam 8. Karena apa? Pertama itu jam pulang kerja atau misalkan jam istirahatnya hampir semua orang gitu ya. Kayak udah mulai berhenti dari semua kegiatannya. Kecuali yang mungkin yang kerjanya tuh shift-shiftan sampai malam ya beda ya. Cuman kan kebanyakan orang di jam 5 sampai jam 8 tuh udah mulai berhenti atau mulai mengurangi intensitas kerjanya. Kemudian ya pastinya ngecek aplikasi TikTok juga gitu. Terus kalau weekend hampir sama tuh di siangnya di jam 11 sampai jam 1. Kalau misalkan di weekend lagi di jam 4 sampai jam 7 malam gitu. Karena apa? Biasanya di jam-jam segitu orang-orang sudah mulai apa ya aktif untuk memainkan aplikasi di ponsel, kemungkinan lebih tertarik untuk ngebaca notifikasi gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus ini contohnya, teman-teman. Jadi ini dari TCL. TCL ini dia duluan dapat ininya karena memang pas masa percobaan teman-teman dan kemudian pas udah dicoba terdapat 344% kenaikan di orderan yang lebih apa yang terkonversi gitu teman-teman. Yang mungkin biasanya dulu itu orang-orang cuma check out doang gitu kan kayak planning karena kan TCL kan jualan TV, elektronik apalagi ya. Yang saya tahu TV ya teman-teman. Cuman nggak tahu kasih tahu aja kalau misalkan ada produk lain dari TCL. Nah, yang saya tahu TV kan kayak orang-orang kayak saya kan kayak aduh pengen TV tapi pas dilihat saldo masih kurang nih ya udahlah masukin keranjang dulu siapa tahu nanti tanggal 25 gajian udah ada nambah duitnya gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu orang kan jadinya diingatkan gitu. Kadang-kadang kan kalau nggak diingetin ya udah lewat tanggal 25 gajian happy-happy makan-makan habis aja lagi gitu kan. Atau misalnya bayar utang, bayar cicilan segala macam habis lagi gitu kan. Tapi kalau dengan fitur CRM ini minimal orang itu jadi keinget, oh iya ya kemarin tuh eh, masukin TV ke keranjang ya. Check out aja kan. Ya, check out gak ya gitu. Pas dilihat, saldonya cukup, oke deh check out gitu kan. Nah, jadi di situ secara konversinya jauh lebih meningkat 344% dan juga GMV-nya naik 322% gitu.
Ini dari TCL dan pastinya teman-teman yang udah coba kayaknya juga udah apa ya, udah mulai kerasa hadiahnya. Slide sebelumnya mau di SS boleh coba ya. Ini ya Kak Teresa. Oke. Kalau aku cek di akunku gak ada fitur customer. Nanti bakal muncul sering waktu atau bagaimana. Nah, pastikan Kak Elin apakah sudah melewati masa percobaan dulu? Kayak gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan sudah, pastikan juga rating toko dan lain sebagainya itu juga harus dipenuhi ya, teman. Kayak gitu. Dah. Nah, pastikan teman-teman bisa mengecek uh, lebih lengkap dengan fitur ini di TikTok Shop Academy atau di Seller Academy-nya gitu. Kayak gitu. Ada FAQ-nya, teman-teman. Jadi yang tadi tanya-tanya atau gimana-gimana, ini kita jawab ya. Semoga bisa mewakili sebelum kita masuk ke Q&A, teman-teman. Nah, kalau misalkan seller bisa melihat data kinerja pembeli baru, pembeli berulang, dan lain sebagainya, itu bisa gak sih apa namanya tuh dan mengirim apa ya namanya tuh bisa mengirim pesan ke grup tersebut gitu. Pada tahap ini teman-teman itu hanya bisa melihat perkiraan ukuran grupnya aja. Jadi mungkin nextnya kita bisa detailin lebih banyak, kemudian dari dashboard performanya juga bisa dilengkapi gitu. Terus, apakah seller bisa membuat kriteria sendiri untuk kelompok penjual? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Jadi, grup penjual yang diatur dalam modul grup pelanggan sudah diperbaiki. Pelanggan hanya dapat memilih audiens dari grup tersebut aja gitu. Jadi, udah disediain apa sih grup penggrupannya atau pengelompokannya aja gitu. Terus, apakah seller bisa melihat detail dari setiap pesan yang telah mereka kirim ke pelanggan? Jawabannya adalah ya. Jadi seller bisa melihat detail setiap broadcast dan juga melihat jumlah penerima setiap broadcastnya. Kemudian bisa gak sih kalau misalkan broadcastnya diedit atau misalkan disesuaikan gitu. Nah, cuman untuk broadcast sendiri hanya bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh sistem, teman-teman. Tapi ya kedepannya kita bisa meningkatkan fitur tersebut supaya bisa diedit di masa mendatang gitu. Fitur CRM di mana di Sales Center Kanur Aziza ada bagian customer atau pelanggan. Kayak gitu. Jadi untuk saat ini masih belum bisa diedit, hanya bisa menggunakan template ya teman-teman. Karena ginilah teman-teman kalau misalkan tahu lah ya kita di sini cukup sensitif gitu ya untuk mengirimkan pesan-pesan tertentu gitu ya. Daripada teman-teman kena pelanggaran kan ya udah mending ikutin template aja. Tapi ya tetap nanti ke depannya bakal kita perbaiki fiturnya pasti bakal kita perbaiki. Lanjut teman-teman. Berapa banyak link produk yang dapat dimasukkan ke dalam satu pesan broadcast? Jawabannya adalah 4. Kemudian bisakah seller mengedit pesan broadcast yang telah dikirimkan? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi hanya bisa mengedit broadcast yang bisa disimpan sebagai draft. Kemudian seller bisa melihat detail plan yang mereka tetapkan untuk kirim sekarang. Gitu. Jadi nggak bisa diedit kalau usahakan sudah dikirim. Jadi harap dicek ulang sebelum teman-teman mengirim dari si broadcast tersebut. Nah, terus apakah seller bisa melihat pesan broadcast individu yang dikirim ke pelanggan dari kotak masuk chat seller center? Jawabannya adalah tidak. Jika penjual mengirim broadcast, mereka tidak dapat melihat pesan broadcast dari chat mereka sendiri, kecuali pelanggan membalas pesan dari broadcast tersebut. Jadi kalau misalkan dia gak balas, kita gak bisa lihat si pesan yang dikirimkan. Tapi kalau dia balas, bisa dilihat. Terus, bisakah pelanggan memblokir seller agar tidak mengirimi broadcast? Jawabannya adalah iya, teman-teman. Mereka bisa memblokir dan berlangganan lagi di masa mendatang. Jadi kayak gini, teman-teman. Kayak kalau misalkan dari POV saya sebagai pelanggan, ada beberapa yang mungkin dia itu sering banget. Nah, itu biasanya saya bentar. Minum dulu, minum dulu. Bentar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, aduh, aduh.
ada laler masuk. Ada laler masuk, sorry, Satik. Maaf ya teman-teman. Jadi bisa diblokir ya teman-teman. Kalau misalkan ada kemungkinan buat diblokir setelah mengirimkan broadcast, jawabannya iya. Dia. Nah, terus bagaimana dengan frekuensi pengiriman broadcast di sini? Seller bisa mengirimkan satu pesan broadcast ke satu grup pelanggan secara terpisah dalam satu minggu, teman-teman. Jadi hanya bisa apa namanya itu dari KRH Deluxe gitu. Ini jawabannya juga kayak gitu. Jadi kayak kalau kuotanya dua gitu ya. Jadi hanya bisa dikirimkan ke dua grup yang terpisah dalam satu minggu. Kayak gitu. Terus mengapa seller tidak bisa mengirimkan broadcast ke beberapa grup pelanggan? Jadi seller itu hanya bisa mengirimkan broadcast ke grup pelanggan yang jumlah pelanggannya itu di atas 100, teman-teman. Terus untuk sub akun bisa menggunakan fungsi CRM ini. Jawabannya adalah seller dapat bisa gitu ya. Seller dapat mengalokasikan fungsi CRM untuk di sub akunnya. Jadi tinggal diatur aja di pengaturan akunnya. Wah, mati lampu ketinggalan. Berarti ada Kanasar ya, ada Opa Nasar. Nah, jadi pastikan teman-teman jangan lupa baca di Seller Akademinya mengenai fitur CRM ini dan tingkatkan penjualan kita dengan fitur CRM engagement. Thank you teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Kak Faris sambil saya izin minum ya teman-teman. Oke, teman-teman kembali dulu sama aku ya teman-teman ya. Kak Ahmad ternyata terlalu bersemangat hari ini. Tumben gak ada kuisnya katanya ya Kak Wahyu Setiawan. Ya, jadi hari ini kita lagi berbaik hati teman-teman karena sudah memasuki hari Jumat. Kuisnya nggak apa-apa ya, nggak perlu ada dulu ya. Paling yang bakalan tetap ada adalah ini teman-teman. Kita akan ada tetap pollnya nih ya. Pollnya tetap bakalan muncul. So, buat teman-teman semua, sambil ya tadi mungkin teman-teman juga sudah melihat ya. Kak, putar lagi dong slide-nya awal aku ketinggalan. Waduh, ini Kak Isma Shop. Gak apa-apa Kak Isma Shop kalau ketinggalan. Gak usah diputar dari ulang. Karena kalau diputar dari ulang kita sampai maghrib baru selesai ya teman-teman ya. Jadi ini aku akan kirimin satu chat yang tadi mungkin aku sudah kirimkan juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru datang atau misalnya ketinggalan nih. Dibaca ya chat aku ya. Nah, itu ada satu link ke halaman Seller Academy yang nantinya akan mengarahkan teman-teman untuk membaca lebih lanjut tentang CRM. Oke, nah teman-teman, jadi aku tadi sudah memunculkan poll survey-nya sedikit, jadi minta tolong ya teman-teman diisi poll survey-nya juga untuk menilai tadi penampilan dari Kak Ahmad seperti apa ya. Jadi silahkan nanti diisi, jangan lupa dikasih bintang 4 atau bintang 5 semua lah ya. Tadi kan Kak Ahmad sudah sangat-sangat bersemangat teman-teman, sampai keselak loh ya teman-teman ya, sampai keselak batuk nih gitu. Jadi silahkan diberikan bintang 5-nya juga. Oke. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi Q&A gitu ya teman-teman. Ya, di mana tadi juga sudah dijelasin sama Kak Ahmad really detail. Tapi nanti kita coba minta tolong nih. Kak Ahmad punya akun yang bisa dipakai kan ya. Mungkin kita bisa coba nanti sama Kak Ahmad run through gimana sih cara ngelihatnya ya teman-teman ya. Atau misalnya cara teman-teman nanti bisa men-setting si fitur CRM ini. Nah, aku paling mau balik lagi sedikit lagi aja ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba lihat di sini bahwa untuk CRM itu dari link yang tadi aku sempat kirimin ya teman-teman ya, ada beberapa syarat yang perlu teman-teman perhatikan untuk bisa mendapatkan atau mengikuti si CRM atau bisa menggunakan si fitur CRM ini. Tadi mungkin teman-teman sudah baca juga. Nih aku coba share screen sedikit lagi aja untuk teman-teman sebagai gambaran. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi nanti bisa dilihat langsung di halaman akademi yang tadi aku udah sharing. Jadi ini, pertama-tama teman-teman harus memahami dulu bahwa CRM ini ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, tingkat respon chatnya teman-teman tuh harus 85%. Jadi kalau teman-teman di sini chatnya balasnya masih lama, terus teman-teman masih di bawah 85%, besar kemungkinan CRM-nya teman-teman belum aktif di akunnya masing-masing ya. Jadi harus diperbaiki dulu tingkat respon chatnya teman-teman semua. Nah, yang kedua, skor pengalaman toko atau SIS atau yang gampangnya kita sebut sebagai rating tokonya tuh harus di atas 3,5 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah 4,
4,6 atau di atas 3,5 itu pastinya juga sudah bisa menggunakan CRM apabila dua hal matriks tadi terpenuhi. Yang ketiga nih, tadi ada beberapa yang bertanya terkait dengan poin pelanggaran. Kalau poin pelanggaran teman-teman itu di atas 12, ya di atas 12 berarti 12 ke atas nih poin pelanggarannya, mohon maaf, nanti fitur CRM-nya juga tidak bisa terbuka. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa melihat semua metrik secara menyeluruh di halaman fitur CRM-nya juga ya. Jadi di sini semuanya ada juga. Gitu ya. Nanti teman-teman silahkan tinggal dibaca lagi aja di halaman link akademi yang sudah aku share tadi. Oke, aku akan menjawab atau melihat beberapa pertanyaan yang sudah muncul nih. Kak, idealnya kapan sih atau durasinya kapan yang bagus untuk mengirimkan broadcast kepada pelanggan? Ini pertanyaan dari Kak Pin Style. Nah, ini sebenarnya tadi sudah terjawab ya dari materinya Kak Ahmad juga idealnya kapan. Minum dulu Kak, katanya iya tuh Kak Ahmad disuruh minum dulu ya. Sudah, Kak Ahmad sudah sambil minum ya. Kak Didit, terima kasih loh sudah perhatian ya. Awas, Kak Ahmad nanti baper bahaya loh. Nah, jadi idealnya kapan untuk bikin apa namanya yang namanya itu si fitur CRM ini atau mengirimkan pesan kepada CRM. Tadi sesuai dengan Kak Ahmad bilang, jadi idealnya itu adalah ada 3 waktu teman-teman. Ini kita anggap sebagai waktu-waktu di mana orang sering sekali memegang handphone. Ya, jadi yang pertama adalah waktu di pagi hari atau sebelum jam kerja, karena biasanya mungkin orang-orang itu masih pada megang handphone, ngeliatin handphone dan lain-lain. Jadi waktu pagi hari ini akan sangat efektif buat teman-teman nanti bisa ngirimin CRM juga. Karena kenapa sih somehow anggap aja lah ya teman-teman di sini ada ibu-ibu yang juga apa namanya pekerja juga gitu ya. Jadi ada apa sih business woman. Jadi ibu rumah tangga plus kerja juga. Biasanya mereka membeli kebutuhan bayi, kebutuhan rumah, kebutuhan suaminya dan lain-lain. Itu biasa mereka akan beli atau mempersiapkannya sebelum jam kerja. Nah, itu satu. Jadi sebelum jam kerja waktu efektifnya. Kedua adalah jam istirahat kerja, teman-teman ya. Kalau misalnya kita anggap weekdays ya atau misalnya di hari kerja. Dan yang terakhir biasanya itu akan lebih bagus dikirimkan pada saat jam-jam pulang kerja atau orang lagi istirahat di rumah. Jadi sekitar jam 8, jam 9, orang lagi pada rebahan apa segala macam megang handphone, nemu notifikasi dari teman-teman. Nah, itu salah satu best efektifnya juga untuk mengirimkan si CRM ini. Tapi kalau weekend gimana? Biasanya kan orang kalau weekend berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang kaum mageran dari pagi sampai sore ya udah rebahan aja terus. Yang penting nanti sambil megang handphone. Ada juga yang memang kaum efektif nih, jadi harus gerak terus badannya. Biasanya kalau weekend teman-teman juga bisa mengirimkan jam-jam sebelum orang-orang beraktivitas, yaitu biasanya sekitar dari jam 8 sampai jam 10 atau nanti di malam nih. Tapi kan weekend kadang-kadang malam juga orang aktif terus ya teman-teman ya. Jadi best practice-nya biasanya jam-jam sebelum mereka beraktivitas ya. Jadi mudah-mudahan ini menjawab Pin Style. Ya, ini bukan nama asli pasti ini nama toko juga. Kakak Pin Style terkait dengan pertanyaan idealnya kapan. Kak, saya sering dapat chat hoax. Wih, hoax apa nih? Yang mengatasnamakan salah satu TikTok dan lain-lain username berbeda-beda seperti itu sangat mengganggu. Kalau nggak kita balas nanti performa kita turun apa enggak? Nggak bisa diblokir sama sistemnya kakak. Oke, ini pertanyaannya bagus ya teman-teman dari Kak Amanda Anggunia. Wis, pertanyaannya sebagus namanya nih. Waduh, dapat 1 poin gitu ya. Oke, jadi pertanyaan dari Kak Amanda, betul sekali ya teman-teman ya. Kita selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk berhati-hati tidak ngeklik apapun itu, link ataupun kode-kode OTP yang diminta verifikasi dan lain-lain dari akun yang tidak kita kenal. Balik lagi teman-teman, kalaupun misalnya ada chat-chat seperti ini, as simple as teman-teman mungkin kayak kasih emoticon aja lah ya, formalitas agar terbalas teman-teman gitu. Jadi nggak perlu dibalas panjang-panjang lebar juga. Dan ini menjadi satu masukan yang cukup bagus juga. Mungkin ke depannya kita akan memberikan masukan kepada tim produknya kita supaya nanti kita bisa memberikan ataupun melakukan yang namanya blokir untuk akun-akun yang seperti ini ya. Jadi untuk saat ini mungkin rekomendasi kami kepada Kak Amanda Anggunia bisa memberikan kayak atau ngebalas dengan kayak emoticon aja lah atau misalnya kayak jempol gitu, wes lah. Yang penting terbalas aja gitu statusnya. Ini apa nih ada di kolom chat nih dari Kak Cadea di paling bawah. Kak, saya pernah dapat nama aku nanya di Telos Center terus dia minta nomor HP tapi untungnya sadar jadi nggak dikirim. Nah, betul ya teman-teman ya. Pokoknya hal-hal kaitan dengan minta nomor handphone, nomor KTP, nomor apapun itu, ya pokoknya yang
nggak pernah, karena gini ya teman-teman ya, karena dari Shop Tokopedia atau dari TikTok itu sendiri, kalau misalnya teman-teman join campaign, teman-teman apapun itu mengikuti sebuah kampanye ataupun apapun itulah ya, tidak pernah yang minta namanya kayak kode verifikasi, OTP, nomor apapun itu, apapun kayak nomor KTP, ada lain-lain itu kita nggak pernah minta. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu, sudah bisa kita pastikan hampir 100% itu adalah penipuan. Jadi berhati-hati. Kejahatan datang bukan karena adanya kesempatan. Kebalik ya teman-teman ya. Bukan karena ada, ya Iya, pokoknya itulah ya teman-teman bukan ya. karena ada dia. Bukan karena ada niat, tapi karena adanya kesempatan ya teman-teman ya. Waspadalah, waspadalah. Hampir saya lupa. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.